Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa dikisahkan, sudah beberapa kali utusan dari Khalifah Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya telah gagal. Disebabkan orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaan lama. Dan juga karena Pulau Jawa sangat wingit dan dikuasai Dangyang Pulau Jawa, yaitu Kiai Semar. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama yang menguasai ilmu kebatinan dan juga penumbalan. Antara Syekh Subakir dan Kiai Semar terjadilah pertempuran selama 40 hari 40 malam, yang diakhiri genjatan senjata Kiai Semar yang memberikan syarat-syarat kepada Syekh Subakir, di mana semua syarat itu semuanya akan dipenuhi janjinya oleh Syekh Subakir. Tapi Kiai Semar berkata, jika syarat-syarat ini suatu hari dilanggar, maka aku akan kembali. Perjanjian antara Syekh Subakir dan Kiai Semar telah dilanggar oleh manusia-manusia zaman sekarang. Benarkah benar terjadi pertemuan yang diakhiri perjanjian itu? Dan saat ini adalah saatnya Kiai Semar datang kembali, turun gunung. Di konten ini akan saya paparkan olah pikir dan olah rasa saya mengenai hal ini. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah lagi. Ini hanyalah referensi. Konon, kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Para ulama inilah Wali Songo angkatan pertama, yang diantaranya adalah Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Maghrabi, berasal dari Maroko. Maulana Malik Israel, dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Muhammad Ali Akbar, dari Persia atau Iran saat ini, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin dari Palestina, Maulana Aliuddin dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Persia atau Iran sekarang. Beliau ahli menumbali daerah yang angker yang dihuni jin jahat. Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, yang juga dikenal Syekh Muhammad Al-Bakir. Namun bagi orang-orang Jawa kala itu sulit menyebutkan nama asli beliau, maka dipanggillah dengan nama Syekh Subakir. Beliau diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki, untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun
1404. Beliau adalah cicit dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Teman-teman, ketika saya mengolah rasa dan pikir saya untuk menjahit bagian per bagian kisah mengenai Syekh Subakir dan Eyang Semar yang sudah beredar dan menjadi legenda di Pulau Jawa ini, saya selalu berseberangan dan bertentangan dengan hati sanubari saya, dengan pikir saya, dan dengan rasa saya. Jika kita kembali ke pemahaman saya bahwa Uyut Semar ini adalah cucu Nabi Adam yang bernama asli Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya, di mana Sayyid Anwar ini adalah anak titis dari Nabi Syed alaihissalam, maka akan saya tarik mundur terlebih dahulu. Bagaimana Sayyid Anwar bisa menjadi Semar dan menjadi Dangyang Pulau Jawa? Teman-teman, dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Sayyid Anwar sempat diasuh oleh Nabi Adam. Sayyid Anwar melanggar pantangan dengan meminum air kehidupan yang membuat hidupnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah lalu mengusir Sayyid Anwar. Sayyid Anwar sangat kecewa dengan sang kakek lalu pergi berkelana. Di tengah perjalanan dia bertemu malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke arah Sungai Nil dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Dengan sang paman, Sayyid Anwar belajar ilmu melihat masa depan atau semacam ilmu laduni dan berbagai ilmu hebat lain. Usainya, Sayyid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Sayyid Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah 7 tahun bertapa, daya linuwih pada Sayyid Anwar terolah hebat sehingga bisa menghilang atau kasat mata. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Sayyid Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Sayyid Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi kepadanya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Sayyid Anwar dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Sayyid Anwar. Prabu Nuradi memilih turun tahta lalu mengangkat Sayyid Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya menjadi istri. Ketika menjadi raja jin, Sayyid Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi kemudian tinggal di tempat tinggi dan meminta izin pada Yang Maha Esa untuk mengangkat diri sebagai Tuhan semesta alam. Yang Maha Esa mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurasa murtad dari ajaran keturunan Nabi Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah namanya menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Dari Prabu Nurasa dilahirkan keturunan-keturunannya yang kemudian menjadi para dewa, mulai dari Batara Guru sampai raja-raja di Tanah Jawi. Inilah awal mula Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya alias Prabu Nurasa yang menjadi Dangyang Pulau Jawa dengan nama Uyut Semar. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke Syekh Subakir. Syekh Subakir, beliau diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Artinya saat itu Pulau Jawa sudah lama di bawah kepemimpinan Dangyang Pulau Jawa, Uyut Semar. Sebelum bertemu dan berdialog dengan Uyut Semar di Gunung Tidar, konon Syekh Subakir bertempur dengan jin-jin Tanah Jawa lainnya terlebih dahulu.
termasuk jin yang menguasai gunung-gunung. Karena setiap gunung memiliki penguasa dari bangsa jin yang berbeda-beda. Seperti di Gunung Merapi, ada Mbah Petruk, Eyang Sapu Jagat. Di Gunung Sindoro, ada Mbah Maduretno. Di Gunung Sumbing, Jololelo. Di Gunung Lokon, Tomohon Manado, ada Warereh. Gunung Gede, ada dihuni 3 buto raksasa. Bangsa buto ini tidak termasuk jenis bangsa jin. Mereka adalah jenis tersendiri. Gunung Lawu, ada Mbah Lawu. Ada juga keluarga bangsa jin yang berwujud kuda sembrani, yaitu kuda berbulu putih kebiruan, bersayap, dan bertanduk lurus lancip di kepalanya. Atau dalam mitologi bangsa lain disebut unicorn. Dan keluarga bangsa jin berwujud burung besar sebesar rumah, tingginya sekitar kurang lebih 6 meter. Mereka tinggal di bagian puncak Gunung Lawu. Yang tadi saya sampaikan hanya beberapa yang terkuat dan berkuasanya, belum lagi beberapa jin lainnya yang ada. Karena setiap gunung memiliki berbagai macam tingkatan, bangsa jin dan bangsa lainnya yang berbeda, yang dimana setiap tingkat memiliki kesaktian yang meningkat pula. Allahu a'lam bishawab. Setelah Syekh Subakir bertempur dengan raja-raja jin di Pulau Jawa lainnya, sampailah di Gunung Tidar, Magelang, dan bertemu dengan Ki Kolo Sekti yang disebut Kiai Semar. Menurut perkiraan saya, Syekh Subakir bertempur selama 40 hari 40 malam ini dengan Ki Kolo Sekti. Pertempuran ini mengakibatkan munculnya Dangyang Pulau Jawa, Uyut Semar, dan lalu kemudian berdialog dan melakukan perjanjian, yang dimana perjanjian itu adalah Islam boleh disebarkan di tanah Jawa khususnya dan seluruh Nusantara umumnya, dengan syarat tidak boleh ada paksaan untuk memeluknya. Orang Jawa tetap menjadi orang Jawa yang beragama Islam. Artinya adat istiadat dan kebudayaannya jangan hilang. Karena adat dan budaya di Pulau Jawa sebenarnya tidak berseberangan dengan ajaran Islam secara hakikat. Maka silahkan Islam disebarkan. Karena ajaran Islam dengan kepercayaan leluhur Nusantara memiliki kesamaan yang sama terhadap Sang Pencipta, yaitu tan kena kinaya ngapa, yang dalam Islam disebut laisa kamitslihi syai'un. Soal kepercayaan asli bangsa Nusantara saya sudah sampaikan di konten sebelumnya. Silahkan tonton jika berkenan. Jadi, dari olah pikir dan orah rasa saya, ada 2 Semar. Semar yang merupakan Dangyang Pulau Jawa, dan ada Kiai Semar atau Ki Kolo Sekti, Raja Jin penguasa Gunung Tidar. Syekh Subakir tidak pernah bertempur melawan Semar yang Dangyang Pulau Jawa, tapi bertempur dengan Kiai Semar alias Ki Kolo Sekti, Raja Jin di Gunung Tidar. Sementara yang berdialog dengan Syekh Subakir dan melahirkan syarat-syarat mengenai agama Islam boleh disebarkan, inilah benar Eyang Semar, Ki Semorobumi, Sang Hyang Nur Cahya, putra atau titisan Nabi Syed alaihissalam yang bernama Sayyid Anwar. Allahu a'lam bishawab. Sewaktu mendaki Gunung Tidar, kita menemui makam Kiai Semar. Ini bukanlah makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan, bukan Uyut Semar Badranaya, bukan makam Ki Semorobumi, tetapi Kiai Semar Ki Kolo Sekti, jin penunggu Gunung Tidar waktu itu. Loh, kok jin ada makamnya? Itulah penyesatan setan, memanipulasi akal pikiran manusia sehingga mengadakan sesuatu yang tidak ada dan mencampurnya dengan bumbu legenda. Uyut Semar tidak meninggal karena Uyut sudah meminum air keabadian. Adapun makam yang ada di sana dan dikenal dengan makam Kiai Semar, ini sebenarnya adalah makam sahabat atau teman seperjalanan Syekh Subakir yang bernama Syekh Jangkung. Syekh Subakir meninggal di Persia, Iran, sedangkan yang ada di Indonesia dan diziarahi oleh masyarakat adalah situs-situs peninggalannya. Makam dan makom itu berbeda. Petilasan bukan berarti kuburan,
tapi bermakna tempat singgah, tempat tinggal sementara. Saya merasakan peristiwa penombelan itu memang benar terjadi. Tapi adapun tumbal yang saya pahami adalah solusi tengah, kompromi, musyawarah, pengganti dalam bentuk ikhtiar atau usaha untuk kebaikan yang tetap dalam ranah kewajaran dan tidak merusak akidah. Kompromi antara Dangyang Pulau Jawa Uyut Semar dan Syekh Subakir yang sama-sama membawa ajaran yang sama. Uyut Semar tan kena kinayang ngapa, Syekh Subakir laisa kamitslihi syai'un. Allahu a'lam bishawab. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Syekh Subakir dengan Uyut Semar untuk kita adalah kita harus memperkuat akidah kita dengan melengkapi iman, Islam, ilmu, dan ihsannya agar tidak mudah terpengaruh doktrin dan dogma, juga hasutan setan dalam diri dan setan dari bangsa jin. Jangan mudah percaya pada takhayul yang dibungkus oleh cerita legenda dan sejarah yang dicampur aduk. Jadilah orang Nusantara yang beragama Islam. Artinya jangan hilang ciri khasnya, jangan hilang adat istiadat dan budayanya. Selaraskan saja, karena agama itu adalah pegangan ajaran hidup yang membentuk akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Agama bukanlah budaya, dan budaya bukanlah agama. Itulah kenapa ada anjuran untuk ikuti sunnah wal jamaah. Sunnah artinya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan wal jamaah maknanya adalah sesuai dengan jamaahnya, umatnya, bangsanya, negaranya, di mana kamu berada. Sunnah wal jamaah adalah ikuti contoh Rasulullah SAW secara ibadah dan akhlak, tapi tetap sesuaikan dengan bangsamu. Jadilah orang Jawa yang beragama Islam, orang Arab yang beragama Islam, orang Cina yang beragama Islam. Agama tidak menghapus bangsa dan budayanya, tapi menyesuaikannya, menyelaraskannya. Jangan mudah terjerumus pada mistik yang menghancurkan sendi-sendi akidah Islam dan merusak budaya leluhur yang adiluhung. Pahami bahwa Syekh Subakir adalah manusia biasa, hamba Allah, seorang waliullah yang berdakwah untuk menyiarkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Pahami bahwa Syekh Subakir adalah tokoh yang sangat mempedulikan lingkungan dan kelestarian alam dan bukan memasang tumbal atau jimat. Jangan percaya kepada tumbal atau jimat karena hal ini adalah syirik. Adapun tumbal yang saya pahami adalah solusi tengah, kompromi, musyawarah, penggantian dalam bentuk ikhtiar atau usaha untuk kebaikan yang telah ditetapkan supaya tidak melewati ranah kewajaran dan tidak merusak akidah. Bukan tumbal dalam artian pengorbanan sesaji untuk sarana tukar yang merupakan ritual perjanjian dengan setan. Bukan itu. Jimat. Ini juga perlu diluruskan. Umumnya manusia memaknai jimat hanya pada kebendaan seperti batu cincin, keris, dan lain-lain. Padahal bukan itu. Jika memaknai sebatas itu, maka termasuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami juga bahwa Uyut Semar menjadi Dangyang Pulau Jawa pun atas kodrat dan irodatnya Allah. Adapun Uyut Semar dikisahkan memiliki jimat layang jamus kalimusada yang akan diberikan pada Satrio Piningit. Itu hanya siloka, isyarat, yang sebenarnya adalah jimat. Artinya keyakinan dan kepercayaan sepenuh hati, jiwa dan raga kepada layang jamus kalimusada, yaitu 2 kalimat syahadat. Barang siapa memiliki keyakinan sejati terhadap 2 kalimat syahadat yang bukan hanya diucapkan tapi juga dijalankan, dijadikan sebagai kepribadian, maka dia akan selamat. Sakti Mandraguna. Sakti bermakna selalu terberkati. Mandraguna menjadi manusia yang indranya berguna, guna untuk menerapkan sifat-sifat Tuhan, memanusiakan manusia,
dan menghormati juga menjaga hubungan baik dengan makhluk lain dan seluruh alam. Cerita tentang tumbal, jimat, atau perang melawan jin yang dihubungkan kepada Syekh Subakir, ada kebohongan yang besar yang dimasukkan ke dalamnya. Oleh karenanya, jagalah kemurnian akidah Islam kita dan akidah leluhur kita, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat Islam kita, dan yang paling utama adalah akhlak kita. Karena akhlak atau budi pekerti kita adalah penggambaran sejauh mana kematangan diri kita memahami agama, agar kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga direstui leluhur, insya Allah. Sekali lagi, jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan ini. Kaji dan olah kembali sebelum dijadikan pemahaman. Hati-hatilah. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rahasia. Salam damai seluruh alam.